Pemirsa, korban investasi bodong aplikasi Alimama terus berdatangan ke Direskrimsus Polda Jawa Timur untuk melapor. Dan sebanyak 1.600 korban melapor dengan kerugian bermacam-macam hingga total 3 miliar rupiah. Satu persatu korban investasi bodong Alimama terus berdatangan ke Polda Jawa Timur untuk melaporkan penipuan aplikasi dengan bermacam nilai kerugian. Salah satunya adalah Robiko yang mengaku sudah transfer ke aplikasi Alimama sebanyak 200 juta rupiah lebih. Namun aplikasi saat ini sudah tidak bisa digunakan, sementara saldo uang di aplikasi juga hilang. Kami perwakilan awalnya dari perwakilan tim Surabaya, kali ini kita perluasan ya, menjadi perwakilan dari tim Jawa Timur. Ya. Kami melakukan pelaporan awal sejak tanggal 21 September. Dan hari ini kita kunjungi lagi Polda untuk memberikan laporan lanjutan terkait bukti tambahan. Minta surat referensi untuk pemblokiran ke pihak perbankan, karena dari pihak perbankan pun meminta referensi, baik itu kolektif maupun perorangan. Sudah ada berapa orang di Jawa Timur, Mas? Total saya koordinasi dengan Google Form, ada korban yang terdaftar untuk saat ini 1.600 orang. Sementara itu, kuasa hukum korban investasi bodong Alimama terus mengawal kasus penipuan tersebut. Hingga saat ini proses di kepolisian masih berjalan dan menunggu hasil investigasi kepolisian. Saat ini kita masih menunggu perkembangan daripada Direskrimsus untuk memberikan disposisi atas perkembangan kasus ini untuk perkembangan untuk selanjutnya diproses penyidikan. Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan korban investasi bodong Alimama melapor ke Polda Jawa Timur sebanyak 300 orang dengan kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Bos Mimiles Kamar Taracan Mircandani divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Semua dakwaan jaksa penuntut umum tidak satu pun terbukti di pengadilan. Kamal Taracan Mircandi, bos Mimiles, dinyatakan tidak bersalah dalam sidang vonis kasus Mimiles di Pengadilan Negeri Surabaya Kamis 29 September. Majelis sidang yang dipimpin Yohanes Hehamoni menyatakan bahwa pimpinan PT KAM dan KAM ini tidak bersalah dan tidak ada satupun dakwaan yang terbukti. Sementara Ketua Aliansi Korban Mimiles meminta jaksa untuk melakukan upaya kasasi karena menganggap putusan hakim tidak adil. Jadi kita minta kejaksaan JPU melakukan upaya kasasi. Karena ini sudah sangat tidak adil, luar biasa ya. Baru kali ini ada money game bisa lolos. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan perkara yang sama, Pandawa itu juga di Surabaya itu divonisnya di atas 10 tahun. Kita bandingkan dengan First Travel itu divonis juga di atas 10 tahun. Kerugiannya mirip, sama dengan kerugiannya member Mimiles. Kamal Taracan didakwa dengan kasus pencucian uang dan penipuan dengan total kerugian mencapai lebih dari 750 miliar. Dalam 8 bulan, investasi bodong yang dijalankan PT KAM Nkam meraup uang sekitar 750 miliar rupiah. Tidak hanya masyarakat, para figur publik pun ikut kena getahnya. Perancang busana Aji Notonegoro dan penyanyi Tata Janeta diperiksa terkait kasus investasi bodong Mimiles. Mereka pun menampik terlibat dalam kasus tersebut. Penyanyi Pinkan Mambo yang dikenal memiliki suara khas ini juga dimintai keterangan polisi. Pinkan Mambo dicecar 30 pertanyaan terkait keterlibatan dirinya di Mimiles. Sebelumnya, penyanyi Eka Deli juga diperiksa selama 11 jam dengan 59 pertanyaan terkait investasi Mimiles. Eka diketahui bertugas sebagai koordinator artis. Penyanyi Marcelo Tahito atau Elo mengaku pernah menjadi member Mimiles dan melakukan top up dalam aplikasi tersebut. Elo bahkan mengembalikan hadiah mobil mewah yang didapatnya dari Mimiles.
Masih ada deretan artis yang terjerumus dalam kasus investasi bodong Mimiles, mulai dari Judika, Regina, Mulan Jamila, hingga Ustadz Guntur Mumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Keluarga pasien menerobos rumah sakit untuk menjemput jenazah pasien COVID-19. Keluarga yakin pasien meninggal karena penyakit bawaan, bukan karena COVID-19. Suami pasien positif COVID-19 menangis histeris di depan RSUD Bima, Nusa Tenggara Barat. Ia tidak ingin istrinya dimakamkan mengikuti protokol kesehatan. Keluarga pasien pun ikut mengamuk dan mencoba menerobos masuk rumah sakit untuk menjemput paksa jenazah. Keluarga juga tidak terima kematian Nurmi yang berusia 55 tahun dikaitkan dengan COVID-19. Nurmi masuk ke rumah sakit pada Senin sore karena terjatuh di toilet rumahnya. Keluarga tidak terima karena jenazah tidak pernah bersinggungan dengan pasien positif COVID-19. Keluarga meyakini secara penuh bahwa ibu ini tidak COVID-19. Karena mengingat memang penyakitnya ya yang dimiliki dan diderita selama ini. Bahwa ibu ini riwayat penyakitnya sudah lama. Penyakit apa itu, Bang? Tulang belakang dan sudah dioperasi di Mataram pada saat itu. Dan sampai saat ini pun beliau masih kesakitan. Setelah dimediasi oleh kepolisian, keluarga akhirnya menyetujui jenazah Nurmi dimakamkan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irwan, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta kembali mempersiapkan lahan makam baru untuk pasien meninggal dunia karena COVID-19 di Rorotan, Jakarta Utara. Alat berat sudah dikerahkan untuk membuka lahan seluas 2 hektar yang bisa menampung 6.000 jenazah COVID-19. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta sudah mulai mengerahkan kendaraan alat berat dan juga truk untuk proses perbaikan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Perbaikan hanya dilakukan secara cut and fill atau pembukaan jalan menuju makam dan pemerataan tanah. Sekitar 2 hektar lahan disediakan dan diperkirakan 6.000 lubang bisa dibuat di TPU Rorotan. Pengerjaan lahan yang baru dimulai pada 17 September diperkirakan akan selesai pada Desember 2020. Dibukanya TPU Rorotan untuk makam khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan angka kematian akibat COVID-19. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Hasbi Allah di kawasan TPU Rorotan, Jakarta, yang tempat ini disiapkan menjadi tempat pemakaman positif COVID-19. Selamat siang, Hasbi. Apa saja persiapan untuk menyiapkan TPU Rorotan ini nantinya? Ya baik, Deta dan juga Wilson, memang tingginya angka persebaran COVID-19 di Jakarta, begitu juga dengan angka kematian, bahkan hari ini saja sudah sekitar 1.716 kematian, Deta dan Wilson. Kemudian Pemprov DKI Jakarta tentunya memutar otak bagaimana caranya mereka untuk memakamkan jasad-jasad dari korban keganasan COVID-19 ini. Pertama ada di Rorotan, kemudian juga ada di Tegal Alur, serta Pondok Rangon. 3 tempat ini yang nantinya menjadi tempat pemakaman bagi jasad COVID-19. Dan salah satunya yang disiapkan adalah yang baru adalah di Rorotan. Tepat di belakang saya alat-alat berat pun sudah dikerahkan. Ada sekitar 5 alat berat yang nantinya akan melakukan proses field and cut. Jika saya gambarkan sedikit, field itu adalah pemerataan tanah agar mudah nantinya membuat lubang-lubang ataupun juga nanti saat menguburkan tanah jadi lebih empuk begitu. Kemudian begitu juga dengan proses cut sedang dilakukan. Truk-truk yang ada biasanya datang ke Rorotan ini untuk mengisi-ngisi tanah, karena sebelumnya ini adalah lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 25 hektar. Kemudian nanti 2 hektarnya diambil untuk pemakaman jasad COVID-19, di mana tadi informasinya juga saya dapatkan dari Dinas Kehutanan bahwa hampir 6.000 lubang bisa dibuat di sini, tentu untuk mengantisipasi adanya lonjakan jika di Pondok Rangon ataupun Tegal Alur ini membludak. Tentu tidak hanya fokus di 2 tempat itu, dan Pemprov DKI Jakarta tentu harus mengantisipasi bagaimana nanti jika ada lonjakan kematian dari persebaran COVID-19. Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Hasbi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Dan pemirsa dan juga Deta, tidak hanya untuk makam saja yang dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun juga pihak Pemprov DKI Jakarta menyiapkan tempat isolasi bagi pasien COVID-19 dan salah satunya adalah di Wisma Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Dan kita sudah terhubung dengan Gaby Natasha di sana. Ya Gaby, apa saja yang disiapkan oleh Islamic Center ini untuk menampung pasien COVID-19? Ya, Gaby. Ya, Wilson dan juga Deta, untuk persiapan yang sudah dilakukan oleh pengelola dari Wisma Jakarta Islamic Center Jakarta Utara, tadi kami sudah melihat sudah kurang lebih 90%. Dari hasil pengamatan tim di lapangan, tadi kami sempat melihat ke beberapa kamar yang sudah disiapkan untuk nantinya dipakai karantina para pasien COVID-19. Hanya tinggal mengganti beberapa barang yang ditakutkan akan mudah terjangkiti oleh virus COVID-19 seperti karpet dan juga beberapa saklar lampu yang memang masih tidak menyala di beberapa kamar. Sementara itu untuk kapasitas yang dimiliki oleh Wisma Jakarta Islamic Center ini ada sekitar 133 kamar yang dapat menampung 278 pasien yang tersebar dalam 11 lantai. Sementara itu untuk tiap-tiap kamar tadi kami melihat bisa diisi 2 hingga 3 pasien. Namun pada prakteknya nanti memang masih menunggu ketentuan dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta apakah kamar tersebut akan diisi hanya 1 pasien atau lebih dari 1 pasien. Dan untuk fasilitas lainnya terdapat kamar mandi dalam dan juga ada pendingin ruangan serta fasilitas hiburan bagi para pasien COVID-19 akan disediakan Wi-Fi di tiap-tiap kamar. Sementara itu juga ada siaran radio yang nantinya akan disiarkan melalui speaker yang sudah tertanam di masing-masing kamar. Sementara khusus bagi pasien beragama Muslim nantinya juga akan diberikan kajian rohani yang nantinya akan disiarkan ke tiap-tiap kamar melalui speaker sehingga para pasien memang tidak diperbolehkan untuk keluar dari kamar isolasi ataupun karantina. Dan Pemprov DKI Jakarta memang sudah melarang warganya yang teridentifikasi positif COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dikarenakan akan ditakutkan menimbulkan klaster keluarga. Untuk itu melalui keputusan Gubernur nomor 979 tahun 2020 tentang lokasi isolasi terkendali milik Pemprov DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19, salah satunya disediakan Wisma Jakarta Islamic Center ini untuk menampung para pasien COVID-19 untuk diisolasi ataupun dikarantina dan nanti biayanya juga akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Wilson dan juga Deta. Terima kasih Gaby atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pesta di kolam renang saat pandemi mengabaikan protokol kesehatan ini berujung kecaman pedas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.